Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal simulasi 2 UNBK SMA Matematika IPA tahun 2019, yaitu video bagian yang ketiga. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silahkan klik like, dan jika ada pertanyaan silahkan beri komen pada kolom komentar. Oke, lanjut. Soal nomor 21. Diketahui matriks A 2112 dan B 3-121. Tentukan inverse dari matriks BA. Ya. Jawabnya, pertama kita cari dahulu B dikali A. B dikali A, ini begini. Berarti kita buat matriks B dan matriks A. Nah, untuk mengalihkan matriks ini kita akan lebih sederhana dengan cara membuat batas pada per baris pada matriks pertama dan per kolom pada matriks kedua. Nah, berarti kalau perkalian matriks itu baris kali kolom. Nah, hasilnya adalah 3 kali 2 ditambah min 1 kali 1. Berarti ini dia. Berarti 3 kali 2 6, min 1 kali 1 min 1, 3 kali 1 3, min 1 kali 2 min 2, 2 kali 2 4, 1 kali 1 1, dan 2 kali 1 2 ditambah 1 kali 2 juga 2. Maka jumlahnya adalah ini 5, ini 1, ini 5, ini 4. Nah, ini B kali A ini kita inverse kan. Ya, berarti BA inverse itu sama dengan seperdeterminan BA. Jadi seperdeterminan BA dikali 5 dengan 4 ini bertukar tempat, ini dia. Dan 1 dengan 5 ini berubah tanda. Jadi ini min-min. Jadi diagonal utama berpindah tempat dan diagonal tidak utama diberi dengan min ini dia. Ya. Sehingga jadi determinan BA itu adalah 5 kali 4 dikurang 5 kali 1. Berarti 20 kurang 5 ini dia. Sama dengan, ya, jadi 20 kurang 5 itu 15. Jadi 1/15 ini kita kalikan ke dalam matriks. Jadi kita peroleh 4/15 min 1/15 min 5/15 dan 5/15. Nah, min 5/15 dan 5/15 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Maka kita peroleh 4/15 min 1/15 min 1/3. Dari sini maka jawabannya adalah B. Soal nomor 22. Raras akan membuat kode dengan menyusun dari 5 huruf dan diikuti oleh 2 angka berbeda. Jika huruf yang disusun berasal dari huruf penyusun namanya, maka banyak kode yang dapat dibuat adalah, jadi akan disusun 5 huruf dari kata raras gitu. Jadi banyak susunan dari kata raras dengan R-nya ada 2 dan A-nya juga 2 serta S-nya adalah 1. Maka banyak caranya adalah dengan permutasi dengan huruf jumlah yang sama, yaitu huruf kita ada 5 semuanya P221. Ya, jadi yang 2 itu huruf R, yang 2 lagi huruf A gitu. Itu akan sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial gitu ya. Sehingga yang kita uraikan faktorialnya begini. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan 2 faktorial itu adalah 2 kali 1, 2 kali 1 kali 1. Sehingga bisa kita bagi ini nilainya 4, kita bagi dengan 4. Ya, nilainya 1 berarti 5 dikali 3 kali 2 yaitu 30. Nah, kemudian untuk susunan 2 angka berbeda berarti 10 permutasi 2. Ya, berarti 10 permutasi 2 itu adalah dari 10 kita turunkan 2 kali, berarti 10 kali 9 karena 2 kali. Berarti banyaknya adalah 90. Sehingga banyak susunan kode yang dapat disusun adalah 30 dikali 90. Berarti adalah 2700. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 23. Nilai X yang memenuhi agar grafik fungsi trigonometri fx sama dengan 2 cos 2x kurang 1 memotong sumbu X pada interval 270 sampai 360 derajat. Nah, fx kita adalah sama dengan Y. Jadi fx itu sama dengan Y, itu sama dengan 2 cos 2x kurang 1. Ya.
Jika dia memotong sumbu X, maka Y-nya 0. Berarti ini, sehingga Y sama dengan 2 cos 2X kurang 1, berarti 0 sama dengan 2 cos 2X kurang 1. Dari sini, cos 2X adalah setengah. Ya. Karena cos 2X adalah setengah, dan cos berapa nilai setengah? Yaitu cos 2X adalah cos 60. Artinya, 2X sama dengan 60 tambah K 360 derajat, atau 2X sama dengan 360 derajat kurang 60. Berarti konsep untuk trigonometri yaitu kuadran 1 dan kuadran 4. Ini konsep kuadran 4, yaitu 360 kurang. Sehingga sama-sama kita bagi 2, maka kita peroleh X sama dengan 60 bagi 2, 30. Ini bagi 2, 180. 360 kurang 60 adalah 300. Kita bagi 2, yaitu 150. Ditambah K 180. Nah, karena kita ingin nilai X itu berada pada interval 270 360, ya. Maka K yang memenuhi adalah K-nya adalah 1, yaitu pada bagian yang kedua ini, ya. Kalau K-nya 1, berarti X sama dengan 150 tambah 1 ke 80 ini dia. Berarti X sama dengan 330 derajat. Berarti nilai X yang memenuhi adalah 330 derajat. Soal nomor 24. Diketahui fx sama dengan 3x tambah 4 dan G bundaran fx adalah 6x tambah 6. Tentukan G inverse 0, ya. Solusinya, kita punya G bundaran fx adalah 6x tambah 6. Berarti G bundaran fx ini adalah Gfx sama dengan 6x tambah 6. Kita ganti fx dengan 3x tambah 4. 3x tambah 4 sama dengan 6x tambah 6, ya. Kemudian kita misalkan 3x tambah 4 itu adalah Y, maka dari sini kita peroleh nilai X adalah Y kurang 4 per 3. Sehingga persamaan ini menjadi, ini dia, berarti ini kita ganti dengan Y, dan X kita ganti dengan Y kurang 4 per 3. 6 dengan 3 bisa kita bagi, maka kita peroleh 2, ya. Jadi 2 ini kali ke dalam, maka G sama dengan 2Y kurang 8 tambah 6. Berarti G sama dengan 2Y kurang 2. Kalau dalam X berarti Gx sama dengan 2X kurang 2. Nah, karena Gx sama dengan 2X kurang 2, maka G inverse-nya adalah X tambah 2 per 2. Berarti ini min jadi plus, karena ada kali 2 maka bagi 2. Nah, sehingga G inverse 0 adalah 0 tambah 2 per 2. Berarti 0 tambah 2 adalah 2, maka dibagi 2 maka hasilnya adalah 1. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 25. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per 2x. Tentukan turunan dari fx, ya. Solusinya, kita punya fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per 2x. Maka kita uraikan masing-masing memiliki pecahan seperti ini. Berarti ini x kuadrat per 2x dikurang 1 per 2x. Nah, ini x yang bagian pertama bisa kita bagi. Ini dia, ya. Dan bagian kedua, pangkatnya kita pindah, x ini kita pindahkan ke atas dengan menjadi pangkatnya min. Jadi seperti ini. Di x per 2 dikurang 1/2 x pangkat min 1. Sehingga turunan dari ini, ya, turunan dari fx, maka menjadi x per 2 turun menjadi setengah. Dan ini min 1 kali ke depan, berarti min 1, x pangkat, jadi pangkatnya dikurang 1, jadi min 1 kurang 1 adalah min 2. Kemudian, ini ketemu min jadi plus, dan ini kita kembalikan ke bawah, maka menjadi setengah, ini min plus 1/2 x kuadrat, ya. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 26. Diketahui limit x menuju tak hingga dari akar 4x kuadrat tambah 5x kurang 2 dikurang 2x tambah 1. Ya, jadi soal begini, dalam konsepnya adalah kita menggunakan sama-sama akar. Dalam hal ini bagian yang kedua tidak memilih akar. Nah, sebelumnya kita beri kurung terlebih dahulu seperti ini. Jadi kita beri kurung, jadi min 2x tambah 1, kalau kita kurung menjadi 2x kurang 1. Nah, karena dalam konsep limit tak hingga berbentuk akar harus keduanya akar, maka kita munculkan akar pada bagian kedua, maka menjadi seperti ini, ya. Jadi kuadrat muncul akar, jadi tidak merubah nilai. Kemudian yang di dalam akar ini
kita kuadratkan jadi seperti ini. Ya. Jadi 2x dikuadratkan 4x kuadrat, 2x kali min 1 kali 2 min 4x min 1 kita kurang plus 1. Nah, dalam hal ini A kita 4, B kita 5, jadi A, B, C, P, Q, R. Sedangkan P kita 4, Q-nya min 4. Nah, karena A sama dengan P, ya sama-sama 4, maka konsepnya adalah B kurang Q per 2 akar A. Kita ganti B-nya 5, Q-nya min 4 per 2 akar 4. 5 kurang min 4 adalah 9. Ini akar 4 2, berarti 2 kali 2 4. Berarti 9 per 4. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 27. Di sebuah toko, Ani membeli 2 kemeja putih dan 3 celana hitam. Harganya 480.000. Di toko yang sama juga Erna membeli 3 kemeja dan 1 celana hitam dengan harga 300.000. Jika Yanti mempunyai uang 500.000 dan ia ingin membeli 5 kemeja putih dan 2 celana hitam, kekurangan uangnya adalah berapa? Nah, solusinya kita misalkan dulu, X itu harga 1 kemeja dan Y itu harga 1 celana hitam. Dalam hal ini, ya, Ani berarti 2 kemeja tambah 3 celana hitam berarti 2X tambah 3Y itu 480.000. Kita anggap persamaan pertama. Kemudian 3X, ini 3 kemeja ditambah 1 celana hitam itu 300.000. Artinya 3X tambah Y 300.000. Nah, persamaan 1, 2 ini kita eliminasi atau substitusi juga boleh. Kita eliminasi saja. Berarti kita hilangkan X. Berarti ya 2X tambah 3 yang 480.000. 3 tambah Y adalah 300.000. Berarti kita kalau menghilangkan X, berarti persamaan pertama kali 3, persamaan kedua kali 2. Ya. Maka kita peroleh 6X tambah 9Y 101.440.000 dan persamaan kedua 6X tambah 2Y adalah 600.000. Kita kurang 6X habis, 9Y kurang 2Y adalah 7Y, itu sama dengan 840.000. Artinya nilai Y 840 bagi 7 yaitu 120.000. Nah, karena Y adalah 120.000, maka kita dapatkan nilai X. Kita ambil persamaan kedua. Kita punya 3X tambah Y adalah 300.000. Kita ganti Y-nya 120.000. Maka 3X tambah 120.000 adalah 300.000. Maka 3X adalah 300.000 kurang 120.000 yaitu 180.000. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 60.000. Nah, sehingga karena akan dibeli ada 5 kemeja dan 2 celana hitam, berarti 5X ditambah 2Y. Berarti sama dengan 5 dikali 60.000 ditambah 2 dikali 120.000. Yaitu, ini 300.000, 5 kali 6. 60.000, 300.000, 2 kali 120.000 yaitu 240.000. Maka jumlahnya adalah 540.000. Karena Yanti punya uang 500.000, ya, maka 540.000 kurang 500.000 sama dengan 40.000. Jadi kekurangan uang Yanti adalah 40.000. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 28. Pada saat praktikum kimia terdapat 7 larutan terdiri dari 4 larutan P dan 3 larutan Q. Jika dari larutan tersebut dipilih 3 larutan secara acak, maka banyak cara memilih 2 larutan P dan 1 larutan Q. Jadi dipilih secara acak, ya. Jadi solusinya kalau memilih secara acak kita menggunakan konsep kombinasi, ya. Jadi yang pertama, larutan P itu ada 4, yang akan dipilih itu 2, maka konsepnya adalah 4C2, ya. Kemudian larutan Q itu ada 3, yang kita pilih adalah 1, maka dikali 3C1, ya. Ini dia. Sehingga 4C2 itu adalah menurunnya 2 kali, berarti 4 kali 3 per 2 kali 1. Jadi konsep kombinasi seperti itu. Kemudian 3 kombinasi 1 berarti 3 per 1, ya. Ini kita bisa bagi dapat 2. Maka 2 kali 3 kali 3 yaitu 18. Sehingga jawabannya adalah D.
Soal nomor 29. Grafik fungsi f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 1/2 x kuadrat kurang 2x tambah 1 naik pada interval. Nah, kita punya f(x) itu 1/3 x pangkat 3 kurang setengah x kuadrat kurang 2x tambah 1. Maka turunannya adalah ini 3 kali 1/3 1 pangkat kurang 1 x kuadrat. Ini setengah kali 2 1 pangkat kurang 1 jadi kurang x min 2x turunannya menjadi 2 ya. Karena fungsinya naik, ya maka turunan pertamanya haruslah besar dari 0. Sehingga ini x kuadrat kurang x kurang 2 harus besar dari 0. Kemudian kita faktorkan, dikali dia min 2 dijumlah dia min 1, berarti ini min 2 plus 1. Ya, berarti x kurang 2, x tambah 1. Berarti titik pembuat nolnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Kemudian kita buat garis bilangan, ya. Garis bilangan berarti di sini min 1, di sini 2. Dan koefisien x kuadrat ini adalah positif, maka kita mulai dari positif. Plus, min, plus, ya. Karena dia besar 0, maka daerah positif yang kita arsir. Ini dia, ya. Sehingga dari jawaban ini, kita simpulkan bahwa x kecil dari min 1, atau karena dia arsir ke kiri kecil dari min 1, atau x-nya besar dari 2 karena dia ke kanan. Sehingga jawabannya adalah E. Soal nomor 30, ya. Harga sebuah sendal dan sebuah sepatu adalah 81.000 dan harga sebuah sendal dan 2 sepatu adalah 99.000. Harga sebuah sendal dan harga sebuah sepatu dapat dinyatakan dengan bentuk matrik. Nah, itu dia. Solusinya misalkan X itu adalah harga sendal dan Y itu adalah harga sepatu. Maka pada bagian pertama ini, ya, itu sebuah sendal dan sebuah sepatu harganya 81.000, maka persamaannya adalah X tambah Y 81.000. Kemudian pada bagian kedua, harga sebuah sendal dan 2 sepatu adalah 99.000. Berarti ini X ditambah 2Y 99.000, ya. Nah, maka dua persamaan ini kita akan ubah dalam bentuk matrik. Maka bentuk matriknya adalah seperti ini. Ini dia. Berarti koefisiennya 1, 1, 1, 2. Ini dia. 1, 1, 1, 2. XY dikali 81.000, 99.000. Ini dia. Ya. Karena dia yang diminta adalah bentuk XY, berarti harga sebuah sendal dan harga sebuah satu dalam bentuk matrik. Maka konsepnya, jika AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse B. Nah, dalam ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah ini adalah A, ini adalah X, dan ini adalah B. Maka kita bisa buat menjadi ini A, ini X, ini B. Berarti ini XY sama dengan, berarti ini sebagai A, jadi A inverse B. Ya, ini kita inversekan. Berarti inverse-nya adalah determinan ini, berarti 1/2 kurang 1. Ini bertukar tempat, ini dia. Dan ini berubah tanda, ini dia. Karena 2 kurang 1 adalah 1, maka XY menjadi ini. 2 min 1 min 1, 1, 81.000, 99.000. Sehingga jawaban yang cocok adalah B. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silahkan klik like, dan jika ada pertanyaan silahkan isi komen pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.